Gue sarankan kepada kalian semua penonton channel Krishna 2018, apabila kalian ingin mengupgrade ke Samsung Galaxy A53, lebih baik dipikirkan kembali. Karena apa? Ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Krishna dari channel Krishna 2018. Hari ini seperti yang sudah saya jelaskan di intro awal itu, kenapa saya bilang perlu dipikirkan kembali untuk mengupgrade ke Samsung A53 dari HP yang sekarang. Kalau misalkan di kalian ada Samsung A30 ataupun yang 1 tahun sesudah A30, misalnya A31 ataupun sebelumnya A50, A51, nah lebih baik dipikirkan kembali untuk mengupgrade ke Samsung Galaxy A53. Karena apa? Di A53 itu seperti yang kita ketahui banyak sekali kekurangannya. Yang pertama, chargernya, kepala charger udah nggak ada lagi. Kemudian yang kedua, headphone jacknya tidak ada juga lagi. Padahal headphone jack itu sangat perlu sebagai pengguna, itu sangat perlu untuk memudahkan kita dalam meeting online ataupun berbicara melalui headphone. Menurut saya untuk di Galaxy A itu terlalu kecepatan untuk diterapkan. Lebih baik kepada HP yang flash shift seperti Samsung Galaxy S series ke atas, itu memang wajar bisa cocok. Oke, kembali lagi, kenapa gue sarankan tidak perlu buru-buru mengupgrade ke Samsung Galaxy A53 dan lebih worth it ke Galaxy yang sebelum dari 53 ini, misalkan saja Galaxy A32 ataupun Galaxy A52. Oke, kali ini gue yang akan bahas adalah Galaxy A52. Ini unitnya seperti yang kita ketahui bersama, Galaxy A52 ini adalah HP yang di bawah 1 tahun dari Galaxy A53. Jadi kalau misalkan penerus dari A52 ini adalah A53, itu benar. Tetapi apabila seperti yang kita ketahui bersama, banyak orang bilang penerus dari Galaxy A52s itu A53, jawabannya salah besar. Karena apa? Galaxy A52s itu dengan Galaxy A52 berbeda. Galaxy A52 ini untuk jaringan networknya masih 4G, sedangkan Galaxy A52s ini networknya sudah 5G. Dan ini opsi yang sangat, kalau saya bilang, tergantung dari budget yang teman-teman inginkan, mau Galaxy A52 yang 4G ataupun Galaxy yang A52s yang 5G. Oke, kali ini yang unit saya bahas itu adalah Galaxy A52 4G. Unit ini saya pinjam dari adik saya yang kebetulan kemarin baru saja meminta rekomendasi dari saya untuk mengupgrade dari Samsung Galaxy A51 ke Galaxy A52. Saya bilang lebih baik jangan di-upgrade ke A53 karena banyak sekali kekurangannya, dan lebih worth it untuk di-upgrade ke Galaxy 1 tahun dari Galaxy A51 itu A52. Kenapa saya nggak milih A52s? Karena kalau menurut saya pribadi, setelah saya cek di Galaxy Store offline itu, ternyata kekurangan di Galaxy A52s itu selain daripada headphone jacknya yang memang terbilang sudah mulai gak ada, kemudian juga chargernya yang kemudian juga sudah mulai berkurang, dan satu halnya lagi yaitu yang saya temuin itu adalah SIM cardnya itu hybrid, bukan non hybrid. Oke, lanjut saja. Inilah dia unitnya, Galaxy A52. Di sini spesifikasi dari Samsung Galaxy A52 ini itu adalah yang pertama, Galaxy A52 ini mengusung panel display Super AMOLED 6,5 inci dengan lubang kamera seperti yang saya jelaskan tadi, Infinity O display di bagian tengah atas layar. Kamera selfie yang dimuat dalam lubang itu beresolusi 32 megapiksel yang sini ya tadi ya. Sini
dan di belakang sini. Layar Galaxy A52 sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Tadi sudah saya bilang bahwa layar tersebut memang sudah mendukung 90 Hz dan memiliki tingkat kecerahan layar hingga 800 nits dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Di bagian punggungnya ini di sini terdapat 4 buah kamera yang disusun secara vertikal di dalam modul berbentuk persegi panjang yang mendukung LED flash. Yang pertama itu konfigurasinya itu kamera utama 64 megapiksel, kamera kedua ultra wide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth sensor itu 5 megapiksel. Tapi yang dipakai sih lebih ke kamera utama dan kamera kedua. Galaxy A52 ini ditenggarai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G, termasuk chipset yang kalau skor Antutu bisa teman-teman search di Google, itu untuk A52 ini di bawah 250.000. Tapi kalau dari saya performa tersebut sudah cukup untuk bermain game, walaupun mungkin untuk game-game berat nanti akan saya bahas di video selanjutnya apabila nanti dari video ini saya buat lagi tentang tes gaming untuk Galaxy A52. Oke, yang kedua itu yang seperti yang saya jelaskan juga, internal memori itu 128 GB dan 256 GB. Namun unit yang dibeli oleh adik saya ini adalah 256 GB yang bisa diperluas dengan micro SD hingga 1 TB. Jadi di sini micro SD-nya itu adalah dual SIM, jadi bukan hybrid. Kalau saya bilang Galaxy A5 terdapat kemarin itu masih menyimpan banyak sekali bonus-bonus yang diberikan. Salah satunya seperti yang kita ketahui ini itu softcase dia masih dapat softcase pada Galaxy A52. Softcase masih dapat. Ini softcase bawaan dari Galaxy A52, bukan dari Samsungnya. Kita buka ya, nih softcase-nya. Sedangkan untuk screen protector-nya udah otomatis juga terpasang pada Galaxy A52 ini. Jadi walaupun dia sudah dilapisi Corning Gorilla, tetap dia perlu dilapisin screen protector, sama saya bilang pada Galaxy Aksi M33 5G kemarin. Oke, kita lanjut. Di sini kemarin kalau nggak salah dapat SIM tray injector, dan di sini kartu AWSOM White dengan kapasitas storage 256 GB dengan RAM 8 GB. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau Galaxy A itu penjualannya di online maupun offline ada. Namun untuk Galaxy M itu tidak dijual secara offline, tapi secara online. Dan kalau menurut saya Galaxy A dan Galaxy M itu, Galaxy A ini lebih kepada desain yang diutamakan dan kemudian kamera yang akan digunakan sebagai multimedia. Sedangkan Galaxy M, kalau kebanyakan orang bilang itu dia lebih ketahanan baterai, kalau menurut saya dari Galaxy M itu yang lebih unggul adalah performance-nya. Itu nanti akan saya bahas compare secara terpisah mungkin. Oke, lanjut lagi. Di sini tidak ada lagi, kosong ya, karena kemarin sudah dilakukan unboxing. Yang diunggulin dari sini ya Infinity O Display, tetap ini salah satu dari Galaxy A52 atau kita sebut dengan punch hole. Jadi bukan lagi water drop tapi punch hole yang ini. Kemudian kameranya quad kamera 64 megapiksel, kamera utama dengan OIS. Seperti yang kita ketahui, optical image stabilization itu yang membuat video yang seharusnya itu goyang saat kita rekam itu menjadi stabil dengan adanya fitur OIS itu. Nah, ini dia dapat juga IP67 water and drop resistant, jadi tahan air ya. Kalau di Galaxy M33 kemarin, kalau gua lihat belum ada yang namanya
sertifikat IP rating. Oke, lanjut ya. Oke, kita buka unitnya. Di sini saya lagi coba untuk mengupgrade pembaruan dari OS Galaxy A52 yang Android yang digunakan itu saat ini adalah Android 11. Ini saya lagi coba update ke Android 12. Seperti yang kita ketahui, Samsung selalu mengutamakan update software itu selama 3 tahun. Dan ini kalau saya lihat ini adalah tahun pertama untuk Galaxy A52. Sedangkan untuk security patch-nya sampai dengan 4 tahun. Oke, kita lanjut lagi ke pengaturan. Nah, inilah dia penyimpanan internalnya. Ini sudah digunakan 97,85 GB dari 256 GB. Untuk kartu SD memang belum dipasang. Kalau kita lihat selanjutnya yaitu oke. Nah, tampilan untuk kemulusan gerakannya ini tinggi, berarti layar Super AMOLED ini sudah halus dengan tingkat penyegaran layar itu sampai 90 Hz. Untuk kemulusan layar, kecerahan adaptif ada. Kemudian lagi kita beralih ke tentang ponsel. Informasi perangkat lunak versi Android ini 11, versi One UI nya ini masih 31, belum 41. Ini untuk Android 11 nya lagi menuju upgrade ke Android 12. Oke, kita lanjut lagi ke fitur NFC. Untuk NFC yang bertanya pada Galaxy A52 ini ada ya. Nah, ini NFC nya di sini. Bisa di bagian menu. Apabila nanti nggak ada di sini, bisa kalian coba cek di slide yang ini, kemudian cari manual di sini. Nanti tinggal drop and drag ke sini. Klik tombol selesai. Oke. Untuk kameranya di sini kalau kita lihat ada kamera depan, kemudian kamera belakang. Kita cek di sini. Nah, video resolusi tinggi ada, stabilisasi videonya naik OIS yang saya bilang tadi. Ini ada di Galaxy A52. Untuk menu-menu lain, menu coretan AR, Pro, kemudian panorama, makanan malam, dan lain sebagainya. Kemudian makro, potret, video pro, gerakan spread lambat, gerakan lambat, hyperlapse, semuanya ada. Nah, ini coba saya mau install pembaruan pada Galaxy A52. Oke, ini saya sudah selesai mengupgrade dari Android 11 ke Android 12. Kita coba cek lagi di info. Oke, tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan versi One UI ini sudah di-upgrade ke versi 4.0. Dan versi Androidnya ini sudah Android 12. Oke, untuk singkatnya seperti itu yang bisa saya jelaskan, karena berhubung ini bukan HP saya tapi HP adik saya, jadi untuk pembahasannya mungkin singkat saja. Terima kasih sudah menonton di channel Krisna 2018 ini. Like teman-teman apabila teman-teman suka, kemudian komen apabila ada masukan yang ingin disampaikan kepada saya, kemudian share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.